Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin pecinta bahasa Arab Al-Quran yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala serta para pemirsa yang mendengar atau menyaksikan pertemuan ini ya. Kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita bertemu dalam kajian bahasa Arab Al-Quran. Dan yang kita pelajari adalah sebuah kitab fasik ya, kitab ilmu bahasa Arab, yaitu kitab Alfiyah Ibnu Malik. Pada hari ini kita masih dalam bab inna, ya, huruf inna. Huruf inna yang berfungsi di dalam kalimat tansibul isma wa tarfa'ul khobar, menasabkan isim dan merupakan khobar, sementara dari segi makna inna itu mengandung makna sesungguhnya. Sekarang kita akan belajar di halaman 226. Ya, judulnya Ittisalu ma zaidah al-kafah bihadhil huruf. Artinya ittisalu ma, masuknya atau ditambahkannya huruf ma, mim dan alif ma gitu. Zaidah, tapi maknya itu adalah ma yang berfungsi zaidah. Zaidah itu tambahan. Sebab nanti ma itu banyak. Ada ma mausul, ya. Ada ma apa lagi itu? Ma nafi. Nah, mausul sesuatu. Kalau ma nafi itu menunjukkan artinya tidak. Kalau ini maknya zaidah. Zaidah itu adalah tambahan. Kafah yang cukup ya, ma zaidah bihadal al-kafah bihadhil huruf. Ma zaidah al-kafah bihadhil huruf. Ma zaidah yang ditambahkan ke dalam huruf inna. Sehingga bunyinya jadi apa? Jadi inna ma, ya, inna dengan ma. Karena nanti itu akan kita dapatkan inna ma itu ada yang menyatu inna ma, ada yang inna terus maknya dipisah. Nah, itu kita bisa perhatikan nanti di Quran. Ada inna ma, ada inna ma. Bacanya sih sama aja, cuman tulisannya beda. Dan itu mempengaruhi arti. Nah, sekarang inna itu di sini adalah inna zaidah. Inna zaidah itu yang ditambahkan. Berarti nggak punya fungsi apa-apa, hanya tambahan saja. Baitnya di dalam Alfiyah itu berbunyi sebagai berikut. Wa waslu ma bidil hurufi mubtilu i'malaha wa qad yubaqqal amalu. Ya. Artinya waslu ma, waslu itu ditambahkan ya, ditambahkannya ma bidil hurufi ke dalam huruf ini, dalam huruf inna maksudnya. Mubtilu i'malaha, maka fungsi inna itu di dalam kalimat menjadi batal, mubtil. Mubtil itu artinya fungsi tansibul isma wa tarfu'ul khobarnya menjadi batal. Batal itu artinya tidak berlaku. Wa qad yubaqqal amalu, walaupun kadang-kadang ada dari sekian teman-temannya huruf inna itu ada yang yubaqqa, ada yang tetap beramal gitu.
Nah, gitu ya. Jadi di dalam kalimat sering ada kalimat-kalimat yang setelah inna itu ada tambahannya ma, yaitu maknya ma zaidah. Dan jika inna ditambah ma, maka fungsi inna sebagai menasabkan isim dan merupakan khobar menjadi batal. Inna tidak berfungsi. Pokok dibakal amalu, tapi ada teman-teman inna kalau nggak salah laita ya, laita itu tetap berfungsi. Laita kan ada sejumlah ya teman-teman inna itu. Baik, kita baca syarahnya. Idza tasalat ma'az zaidah bi inna wa akhwatiha kaffatha anil amal. Jika ada tambahan ma zaidah terhadap huruf inna dan teman-temannya, kaffatha anil amal, maka batallah amalnya. Batal itu tidak berfungsi gitu. Batal itu membatalkan, meniadakan. Jadi dia tidak lagi beramal sebagai halnya amal inna, fungsi inna, yaitu tansibul isma wa tarfaul khobar. Fatakulu innama zaidun qaimun. Ya. Jadi kalau sebuah kalimat yang berbunyi zaidun qaimun, terus ada inna, sebelum ada tambahan ma zaidah, maka zaidunnya berubah karena isim inna menjadi zaidan kan. Inna zaidan qaimun. Begitu ada ditambahkan inna dan inna begitu ada tambahan huruf ma zaidah, maka zaidunnya itu tetap zaidun gitu, bukan zaidan. Innama zaidun qaimun. Ya. Kembali ke awal. Namanya zaidah tambahan, jadi dia tidak berfungsi apa-apa. Jadi kalau kita terapkan pada kalimat Muhammadun Rasulun, ada innama, ya udah sama aja innama Muhammadun Rasulun. Gitu. Kalau tidak ada ma zaidah kan inna Muhammadan Rasulun, gitu. Muhammadun jadi Muhammadan. Nah sekarang ada kalimat yang ditambahkan huruf ma zaidah terhadap kalimat yang dimulai dengan kata inna. Baik, diteruskan. Wala yajuzu nasbu zaidun. Tidak boleh dinasabkan kata zaidunnya. Ya, tetap zaidun. Wa kadzalika, begitu juga teman-temannya. Amma, ka'anna, lakinna, la'alla. Nah, itu dia. Amma, ka'anna, lakinna, la'alla. Ya. Inna dan anna sama ya. Ka'anna itu artinya seakan-akan. Lakinna itu artinya tetapi. Lakinna tetapi. Nah, la'alla itu semoga atau mudah-mudahan. Ya. Amma laita, nah sekarang yang satu nih temannya Inna itu seperti lait, yaitu laita. Laita itu juga mudah-mudahan ya, artinya harapan. Fayazuju fihal i'mal wal ihmal. Khusus untuk kata laita, kalau ditambahkan ma menjadi laitama. Itu boleh dua, laitama zaidan qaimun atau laitama zaidun qaimun. Itu aja ya. Boleh fathah, boleh dhamma gitu. Kata zaidunnya itu. Laitama zaidan qaimun, itu patah zaidannya ya. Berarti laitanya berfungsi di situ. Kemudian bisa juga dibaca laitama zaidun qaimun. Semoga Zaid berdiri gitu. Jadi ini yang jadi masalah adalah kata zaidunnya. Zaidun atau zaidan gitu. Baik. Wahtarozna bizaidah minal mausul. Kami jelaskan
tentang ma az-zaidah, kami ihtaroza itu membedakan. Kami bedakan antara ma zaidah dan ma mausul. Nah, di sini ya. Yang mausul itu yang berarti sesuatu, sama dengan alladzi kan. Alladzi itu yang, artinya yang, sesuatu. Fa innaha la takufuha anil amal, maka ma yang berfungsi sebagai ma mausul itu tidak membatalkan fungsi inna. Bal tak malu ma'aha, tetapi atau bahkan inna itu tetap berfungsi sebagaimana adanya, karena maknya itu bukan ma zaidah tapi ma mausul. Nah, ini kan artinya untuk menentukan ma zaidah atau ma mausul itu juga harus tahu arti ya. Kalau nggak tahu arti, nah ini ma zaidah apa ma mausul gitu. Ya. Wah, surat 19. Ah, iya, iya. Karena nanti akan wah itu di Quran ya, surat apa? Iya. Ya. Nah, jadi untuk mengetahui ya lihat terjemahannya berarti ya, karena inna mah ya, karena kalau maknya itu mak mausul, sesungguhnya yang apa, titik-titik ada kata-katanya, hanyalah apa, hanyalah apa. Nah, kalau setelah diterjemahannya setelah, maka sesungguhnya dia. Nah, kalau udah ada kata dia berarti maknya mausul. Kalau nggak ada kata-kata dia atau merujuk sesuatu, maka itu maknya zaidah. Kita lihat, oh saya nggak bawa Quran ya, nggak. Ya kita habiskan dulu ini, baru nanti kita bahas ya. Jadi laita beda dengan yang lain, sehingga kata laita itu bisa berfungsi, bisa tidak. Contohnya apa? Innama indaka hasanun. Innama indaka, maknya itu maknya pisah dengan inna kan? Nah itu bedanya. Kalau inna berpisah dengan ma, itu berarti maknya mausul. Itu dilihat dari segi huruf dulu ya. Dan nanti berpengaruh pada terjemahan. Makanya tulisannya beda, maka artinya beda. Kalau innama tadi kan maknya disambung dengan huruf nun. Innama. Itu zaidah. Itu perbedaan dari segi tulisan ya. Kalau yang inna, ma indaka hasan, maknya pisah dengan inna, maka itu innanya mausul. Artinya sesuatu merujuk kepada barang, orang, atau apa saja. Ya, kalau innamanya ini disambung ya. Karena nanti juga ada innama yang mengandung makna khusus, artinya hanya saja. Nanti akan ada bab tentang innama. Hasr namanya. Kalimat yang mengandung qasar, hanyalah gitu. Itu nanti ada pembahasannya. Ya, jadi sekarang kalau untuk membedakan mak ini zaidah atau mausul, maka kita lihat tulisannya. Kalau maknya itu pisah dengan inna, maka itu mak mausul, yang artinya sesuatu. Contohnya apa? Wallati hiya muqaddarah bil masdar ya. Oh, mana dia? Bal tak malumaha wal muradu bil mausula allati bi makna alladhi ya. Yang dimaksud dengan mak mausul adalah maknanya sama dengan ladhi, merujuk kepada benda atau orang, yang artinya yang. Ya. Contohnya inna ma indaka hasanun. Nah,
innalladzi indaka hasanun. Jadi artinya maknya sama dengan ladzi, itu yang mak mausul. Artinya apa? Innama indaka hasanun. Sesungguhnya sesuatu yang ada padamu itu baik. Ma indaka itu sesuatu. Jadi barang, ya sesuatu benda, ya, itu artinya ma. Hasanun baik. Wa awallati hiyal muqaddarah bil masdar, yang dimana isimnya itu bisa diubah menjadi masdar. Inna ma fa'alta hasanun, ya. Inna ma fa'alta hasanun. Fa'alta itu bisa diubah menjadi masdar, menjadi fi'laka. Inna fi'laka hasanun, ya. Jadi inna ma fa'alta hasanun. Kalau inna ma indaka hasanun, indaka kan itu dorob, ya, dorob, indak dan ka. Kalau inna ma fa'alta itu isim, sehingga fa'alta itu fi'il. Dan fi'il tersebut bisa diubah menjadi masdar, menjadi fi'laka hasanun. Baik, di dalam contoh innama indaka hasanun, ya, sesungguhnya apa yang ada padamu itu baik. Itu ada footnote-nya, ya, untuk di i'rab. Nah, ma ismu mausulun, ada footnote-nya, ya. Di mahallin nasbin ismu inna. Ma di situ karena itu ma mausul, itu berada pada posisi nasab karena menjadi isim inna. Indaka, inda dorob, dorfu makan, ya. Mansubun, muta'alliqun bisilatil mausulah, mausulil mahdufah, wa takdir innalladzi istaqarra indaka. Jadi kalau dorob itu selalu ada isim yang tersembunyi, yang mengandung makna istaqarra atau kainun, ada. Innalladzi istaqarra indaka. Jadi sesungguhnya sesuatu yang ada padamu itu baik. Walau indaknya dorob, kaf mudhofun ilaih. Oh iya, indaknya mudhof, ka-nya mudhofun ilaih fi mahalli jar. Terus hasanun itu khobar inna. Sehingga berbunyi innama indaka hasanun. Jadi maknya itu isimnya inna, karena dia isim mausul. Sementara hasanun khobarnya inna. Jadi indaka itu fi mahalli nasbin, karena dia menjadi isim inna. Sementara hasanun fi mahalli raf'in, karena dia khobar inna. Baik. Contoh yang kedua, inna ma fa'alta hasanun. Itu i'rabnya seperti berikut, ya. Karena fa'alta dengan indaka kan beda. Kalau indaka itu jar majrur, mudhof ilaih. Kalau fa'alta itu fi'il dan fa'il, ya. Maknya al-masdariyah ma'asilatuha fi ta'wili masdar mansub ala annahu ism inna. Jadi innama fa'alta, nah, maknya masdariyah, sebab fa'altanya itu bisa diubah menjadi masdar. Fa'alta itu sama dengan fi'laka, kan, apa yang kamu lakukan, sama dengan perbuatanmu, gitu. Apa yang kamu lakukan itu sama dengan amalmu. Dan kalau amalmu itu isim, kalau yang kamu lakukan itu fi'il, gitu. Jadi inna ma fa'alta itu bisa diubah menjadi masdar, sehingga inna fi'laka hasanun. Hasanun tetap menjadi khobar inna. Jadi demikianlah pembahasan tentang ma ditambah, ya, tentang huruf ma yang ditambahkan dalam huruf inna. Kesimpulannya, ma di situ bisa ma zaidah, tandanya itu maknya nyambung dengan nun. Kalau inna yang maknya tidak nyambung dengan inna, maka itu termasuk maknya mak mausul.
Kalau ma zaidah itu membatalkan fungsi inna, ya, sehingga contohnya tetap ya innama zaidun qaimun eh, itu menjadi batal, fungsi inna itu tidak berlaku. Sementara kalau inna maknya itu mak mausul itu tetap berlaku ya. Hanya saja innama indaka hasanah itu tidak kelihatan betul isim innanya. Itu dorob, jar majrur atau fiil fa'il. Contohnya innama indaka hasanun itu isim innanya kan jar majrur indaka. Terus innama fa'alta hasanun itu fa'altanya fiil fa'il. Jadi tidak langsung sebuah isim. Dan innama fa'alta itu fa'altanya bisa diubah menjadi masdar, sehingga itu berfungsi maknya masdariyah juga ya. Innama fa'alta hasanun. Demikianlah penjelasan tentang huruf ma yang ditambahkan ke dalam huruf inna. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Walafu minkum. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.